み出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Sesuai janji di video sebelumnya, di video kali ini gue akan bahas Crystal Ultraman di series Ultraman RB. Gue akan bahas asal-usulnya dan kekuatannya. Sebelum bahas kristalnya, bahas dulu asal-usul Ultramannya. Ultraman Rosso, Ultraman Blue. Mereka berasal dari planet Sanja. Mereka punya adik yaitu Jirigyo. Mereka ini alien mirip manusia ya, sama kayak Kurenai Gai lah. Dan mereka ini udah banyak mengalami pertempuran. Sampai akhirnya mereka tiba di O50, dan mereka pun naik ke puncak O50. Rosso Blue jadi Ultraman, sedangkan Jirigyo menjadi Kaiju, karena dirinya tuh masih belum pantas jadi Ultraman. Nah itu untuk asal-usul Ultramannya. Dan untuk kristalnya ini, sebelum kita mulai lagi, gue akan ingatkan konsep kekuatan kristalnya, yang mungkin penonton yang selalu ngikutin gue, udah muak dengernya, sering banget gue ingatkan. Jadi kristal Ultraman di series Ultraman RB, tidak memiliki kekuatan Ultraman. Jadi konsep sebenarnya itu elemental alam yang dikristalisasi, bukan elemental dari representasi kekuatan Ultraman. Gambar Ultraman di series ini cuma untuk jualan aja. Gimmicknya tuh ya hanya sekedar gimmick, bukan gimmick yang merupakan bagian dari cerita. Kayak misalnya medal Ultraman di series Z, itu bukan pajangan, itu emang kekuatan Ultraman. Inilah jeleknya konsep Ultraman RB. Ya gue nggak ragu bilang jelek kalau emang jelek. Mereka tuh pengen Ultraman ini pakai own power, tapi jualannya maksain pakai Ultraman. Jadi itulah konsepnya jelek. Buktinya apa kalau nggak ada kekuatan Ultraman-nya? Ya, lihat aja di seriesnya, selain Gyro, nggak ada yang pernah nyebutin nama Ultraman di kristal. Ya, mereka emang nggak tahu kan, tapi harusnya dengar. Gyro-nya ngomong ini, wah ternyata Ultraman ini, tapi nyatanya nggak ada tuh yang nyebutin. Kalau masih kurang, ya di novel lah jawabannya. Nama kristalnya itu cuma elementalnya doang, nggak ada tuh nama Ultraman-nya. Dan lagian kalau dipikir-pikir kan nggak nyambung ya. Masa Ginga yang Thunderbolt, dia malah merepresentasikan air? Nggak ada nyambung-nyambungnya. Lagian adanya Ginga di O50 aja itu udah aneh. Ginga ini kan Ultraman dari masa depan, dan kejadian Rosso Blue jadi Ultraman, termasuk Jirigyo jadi Kaiju, itu udah 1300 tahun yang lalu. Ya, emang aliran waktu tiap universe itu beda-beda. Tapi kapan Ginga ke universe-nya O50? Kok bisa-bisanya O50 ngasih kristal Ginga? Dari situ aja udah penuh dengan kejanggalan. Menurut gue ini penting untuk dibahas, karena waktu itu sempat ada yang mikir, kalau ada gambar Ultraman-nya, ya berarti ada kekuatan Ultraman-nya. Enggak gitu. Konsep Ultraman RB itu emang agak lain. Tapi untuk Kaijunya gimana? Apakah nggak ada kekuatan Kaijunya? Nah, kalau yang ini ada. Disebutkan di novel kalau RB Gyro memiliki kemampuan untuk mengkristalisasi kaiju. Jadi emang beneran kaiju itu. Dan ini juga terbukti di seriesnya, di mana Lego set yang merupakan gas dikristalisasi menjadi kristal. Jadi itu emang beneran kaiju. Ya suka-suka mereka lah berkonsep gimana. Oke, selanjutnya kita bahas kristal apa aja yang ada di series ini. Yang pertama ada Fire Crystal atau kristal api, yang gambarnya Ultraman Taro. Ini merupakan kristal default dari Ultraman Rosso. Terus ada Water Crystal atau kristal air, gambarnya Ultraman Ginga, nggak nyambung. Ini merupakan kristal default dari Ultraman Blue. Untuk dua kristal ini berasal dari O50. Langsung tuh di Gyro mereka. Ketika Rosso sama Blue mendapatkan Gyro, udah ada langsung di situ. Jadi kalau misalnya kita heran mana form original mereka, ya Rosso Flame sama Blue Aqua. Itu form asli mereka. Meskipun mereka ini bisa gantian makainya, tapi tetap Rosso itu Flame, Blue itu Aqua. Selanjutnya Wind Crystal atau kristal angin, gambarnya Ultraman 3. Masih nyambung nih karena 3 punya Sky type. Terus ada Earth Crystal atau kristal bumi, gambarnya Ultraman Victory. Masih nyambung juga karena Victory itu kan emang tinggal di bawah tanah. Untuk angin sama tanah ini Rosso sama Blue juga bisa gantian makainya. Angin jadi wind form, Earth jadi ground form. Sebenarnya kristal Earth ini nggak nyambung sih, karena kalau di novel Rosso sama Blue mendapatkan kristal ini itu bukan di bumi melainkan di luar angkasa, tapi nggak disebutkan dari planet mana. Terus ada kristal cahaya gambarnya Ultraman, dan kristal kegelapan gambarnya Ultraman Belial. Kalau ini gambarnya nyambung lah. Dua kristal ini berasal dari planet asal Rosso, Blue, dan Jirigyo, yaitu planet Sanja. Diceritakan kalau di masa lalu ada cahaya dan kegelapan yang saling bertarung. Nah, kekuatan mereka tuh mengkristal. Nggak disebutkan maksud bertarung ini siapa, apakah makhluk hidup atau emang alam. Tapi dulu Rosso sama Blue nggak bisa menggunakan dua kristal ini karena ikatan mereka dengan Jirigyo nggak baik. Barulah di masa Katsumi sama Isami, dua kristal ini bisa digunakan. Kalau digabungkan akan menjadi Kiwami Kristal, yang membuat Rosso sama Blue Fusion menjadi Ultraman Rubu. Selanjutnya ada kristal yang nggak dipakai untuk form. 3 kristal ditemukan sama leluhurnya bapak ini, pelatih Katsumi di klub bisbol. Jadi dulu ketika Ultraman Rosso sama Blue jatuh ke bumi, mereka kan mati, kristalnya terpisah. Nah, 3 kristal ini, Ultraman Zero, Ultraman X, sama Ultra Seven, kristalnya ditemukan sama leluhur bapak ini. Asalnya dari mana? Nggak tahu sih kalau ini, karena di novel pun nggak dijelaskan. Hanya disinggung di planet Gion
Gion, kekuatan dari orang-orang di sana menjadi sebuah energi kristal. Ya mungkin dari mereka sih, tapi lagi-lagi nggak ada kekuatan Ultraman-nya lah jadinya. Cuma anehnya skillnya Ultraman banget. Zero sama Seven dengan Sluggernya, dan X dengan Sanadiumnya. Ini lagi-lagi maksa banget emang. Tidak ada kekuatan Ultraman-nya, asal-usulnya juga tidak dijelaskan. Malah kekuatannya full Ultraman. Dan terakhir ada Orb Origin Crystal. Ini juga lagi-lagi membingungkan nih. Kristal ini ditemukan sama Cereza. Waktu ditemukan tersegel, tapi dia berhasil melepaskan segelnya. Dan dari kristal ini dia berhasil membuat Orb Ring Neo, alat berubah yang mirip dengan Orb Ring. Nah, dengan alat berubah ini Cereza atau Aizen bisa berubah menjadi Ultraman Orb Dark, dan nanti ketika digunakan sama Rosso Blue, Ultraman Rosso-nya bisa muncul di dunia nyata, meskipun kayak hologram aja. Dan jurusnya pun kosannya Ultraman Orb. Nah, ini kristal yang sangat membingungkan nih. Kalau pembuatnya bilang kristal itu nggak punya kekuatan Ultraman, lah kenapa Cereza bisa jadi Ultraman Orb Dark? Dan kenapa Ultraman Orb-nya bisa muncul? Jadi ada kekuatan Ultraman-nya apa enggak nih? Dan kalau ada, dari mana? Tapi biar gampang kesimpulannya, nggak ada kekuatan Ultraman-nya lah. Representasi seolah-olah kekuatan Ultraman. Udah gitu aja mudahnya. Kalau dulu gue sempat bilang, Crystal Orb Origin itu ya kekuatan Ultraman Orb, dengan alasan yang tadi gue bilang kan tuh. Tapi kalau untuk sekarang kesimpulannya, yang nggak ada kekuatan Ultraman-nya. Representasi yang seolah-olah ada kekuatan Ultraman. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Semua kristal Ultraman di series Ultraman RB. Kristal Ultraman yang nggak ada kekuatan Ultraman-nya, tapi beberapa dipaksain skillnya pakai kekuatan Ultraman. Sebuah konsep yang wadidaw, konsep suka-suka aja. Bandai yang buat ya suka-suka Bandai. Bahkan desainernya sampai bingung tuh. Kalau maksudnya nggak ada kekuatan Ultraman, kenapa ada gambar Ultraman-nya? Ya, kekuatannya RB ini jadi banyak plot hole. Padahal kalau mereka nggak maksain ada gambar Ultraman, udah terjawab semua di novel tuh. Api sama air. Begitu Rosso sama Blue jadi Ultraman, dapat kekuatan dari O50, ya dua ini kristal awalnya. Terus kristal lainnya dari perjalanan mereka, Rosso, Blue, Jirjiu kan dapat misi itu. Nah, dari sinilah mereka dapat kristal. Ada kristal angin, kristal tanah, terus ternyata di tempat asal mereka ada kristal cahaya sama kegelapan. Dan untuk 4 kristal lainnya, itu didapatkan dari planet Gion. Itu dia makanya, kalau nggak ada gambar Ultraman-nya, tidak ada plot hole untuk kekuatan mereka ini. Informasinya jadi clear. Ya udah, segini aja video kali ini. Kalau ada salah informasi, koreksi aja ya. Dan kalau ada informasi yang ketinggalan, jangan lupa juga ditambahin. Nah, sama gue tambahin Makoto Kristal lah. Kurang satu lagi yang jadi grup, yaitu dia Makoto Kristal. Yang uniknya kristal ini jadi Asahi. Ya, jadi Asahi itu bukan adik kandungnya Katsumi Isami. Nah, berdasarkan penjelasan ibunya Katsumi Isami, Asahi itu bisa dibilang impian dia, ingin bersama dengan anak-anak mereka. Dan keinginan ini menjadi kristal. Nah, kristalnya jadi Asahi. Ya udah, segini aja video kali ini. Kita close videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.